Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam, namo buddhaya. Nama saya Nengah Sandi Pratnyana, nomor induk 1020. Nah, Pak Sandi sudah siap? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan growth mindset? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, growth mindset. Di dalam bukunya Carol Dweck membagi dua jenis mindset, yaitu yang pertama adalah fixed mindset dan growth mindset. Nah, di sini untuk yang fixed mindset itu lebih ke orang yang tidak menyukai tantangan, menghindari tantangan, dan apabila diberikan tantangan dia berusaha untuk memberikan ke orang lain. Lalu untuk fixed mindset ini orang-orang yang mudah menyerah terhadap suatu permasalahan, mungkin lebih ke ini bukan jalanku, ini bukan jodohku, kan gitu jadinya. Lalu melihat suatu usaha itu, orang-orang fixed mindset ini usaha atau upaya atau yang lebih dikenal sebagai effort itu suatu yang percuma, jadi hal yang tidak membuahkan hasil. Untuk yang selanjutnya, fixed mindset itu lebih ke tidak peduli dengan kritik orang lain, walaupun kritik itu terkadang membangun, tapi dia lebih ke ignore, lebih ke tidak mendengarkan. Orang-orang fixed mindset. Nah, yang terakhir, orang-orang fixed mindset ini merasa khawatir ketika melihat orang lain sukses daripada dirinya. Untuk yang growth mindset mungkin lebih ke orang-orang yang menyukai tantangan. Jadi orang-orang growth mindset ini melihat upaya itu sebagai tahapan untuk menguasai sesuatu. Orang-orang growth mindset ini juga lebih bertahan, lebih berupaya dalam menyelesaikan masalah. Lalu mereka jika ada kritik, mereka belajar dari kritik itu. Dan selanjutnya ketika melihat orang-orang sukses, orang-orang growth mindset ini lebih ke menemukan pelajaran, melihat orang-orang sukses, terinspirasi olehnya. Jadi dua mindset ini jadi dua hal yang berbeda. Satunya lebih ke orang yang tidak mau berusaha, yang kedua yang growth mindset ini orang yang lebih senang dia berusaha. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud growth mindset? Menurut saya pribadi, growth mindset itu pola pikir yang berkembang, pola pikir yang terus berkembang. Jadi bagaimana kita terus bisa melihat situasi, kondisi yang sedang berkembang pada saat ini, dan bagaimana kita memindset melihat sudut pandang yang lain daripada orang lain, sehingga kita bisa menjadi lebih daripada orang lain. Jadi growth mindset ini lebih ke jika ada masalah itu lebih ke problem solving, lebih ke bagaimana masalah itu bisa berguna untuk kita dan bagaimana masalah itu bisa selesai dengan baik. Mungkin itu dari saya. Yang kedua, apa sajakah yang telah Anda lakukan selama 1 semester ini untuk mengembangkan potensi Anda dengan menggunakan growth mindset? Oke, yang sudah saya lakukan di semester 1 ini dengan menggunakan growth mindset adalah banyak perubahan, banyak saya belajar berkembang, banyak saya belajar melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Karena di semester 1 ini jujur saya sedang banyak sekali melewati batu terjal, banyak melewati kerikil tajam. Namun banyak juga di sini dukungan teman-teman di mahasiswa S2. Jadi yang sudah saya lakukan di semester 1 ini berusaha untuk lebih baik dan berusaha dalam kehidupan ini menjadi orang yang lebih baik, dan terutama segera menyelesaikan tesis tepat waktu 1,5 tahun kalau bisa. Jadi mudah-mudahan semester depan judul sudah oke, maju.
tesis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, yang ketiga, buku-buku apa saja yang telah Anda baca untuk mengembangkan kemampuan memimpin Anda? Lalu coba ceritakan isi buku dan manfaatnya. Buku-buku yang sudah pernah saya baca untuk mengembangkan kemampuan memimpin, mungkin dasarnya di waktu kuliah S1 saya itu ada Rich Dad and Poor Dad Robert Kiyosaki. Saya lebih melihat satu hal di buku itu tentang kegagalan, bagaimana sudut pandang mengenai kegagalan. Yang pertama, yang kedua, Sun Tzu World. Di sana banyak strategi untuk manajemen, strategi untuk menghadapi market, strategi untuk menghadapi tantangan, dan yang paling penting mungkin bagaimana kita bisa menghadapi kompetitor dengan baik. Banyak cara-caranya, banyak clue-nya di sana. Buku terakhir yang paling saya merubah hidup saya adalah Seven Habits. Buku itu saya baca ketika saya di Lestari Living, bagaimana kita menjadi seseorang yang punya mindset untuk berhasil. Nah, mungkin itu saja yang membuat saya berubah sampai sekarang. Terima kasih. Yang keempat, ceritakan satu leader yang Anda kagumi dan sikap yang Anda bisa tiru dari beliau. Oke, leader yang saya kagumi, mungkin saya bisa menyebutkan Bapak Alex Chandra ya. Beliau lebih ke orang yang bervisi misi sangat baik, bervisi misi sangat jauh, dan beliau juga berusaha mewujudkan itu. Nah, salah satunya itu PPR Lestari. Yang kedua mungkin beliau dulu pernah ngomong mau ingin punya majalahnya Money and I, sekarang sudah punya, dan kalau nggak salah di awal tahun ini masuk ke volume 125, jadi 125 edisi sudah keluar. Pak Alexandra banyak menginspirasi saya, banyak juga memberikan tips and trik tentang penjualan, tentang bagaimana kita memikirkan customer, bagaimana kita memikirkan perkembangan usaha, dan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang dihargai, bukan ditakuti. Begitu Pak Alexandra. Oke, yang terakhir, dalam video Reinvent Yourself ada strategi untuk merubah hidupmu. Coba ceritakan apa saja yang akan Anda lakukan untuk merubah hidup Anda menjadi lebih baik atau menjadi pemimpin yang lebih baik. Pertanyaan terakhir, menjawab pertanyaan terakhir, last but not the least berarti ya. Apa strategi untuk merubah hidupmu? Mungkin kalau dari saya lebih ke bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, bagaimana kita bisa terus berinovasi, terus memberikan perubahan ke orang lain, terus memberikan fungsi ke orang lain, dan terutama mungkin saya akan banyak diskusi ke orang-orang yang sustain di saat seperti ini, bagaimana caranya, bagaimana bisa mereka bertahan dengan keadaan sekarang ini. Dan mungkin dunia itu berubah, berbeda dengan 10-2 tahun yang lalu. Kalau kita tidak ikut berubah, maka kita akan tergerus zaman. Makanya kata Pak Arman, yang pasti itu adalah ketidakpastian. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya.